Halo, selamat siang semua foodpreneur di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik di bidangnya didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B education platform in Indonesia. Sore ya, sebetulnya udah agak sore 16.30. Sore hari ini, oh iya, buat teman-teman yang udah pada stay tune di IG Live hari ini, boleh sedikit dada-dada dan informasikan dari mana. Sama saya kasih waktu sama teman-teman untuk yang mau ngambil catatannya, tabnya atau pulpennya. Karena nanti biasanya teman-teman akan banyak pasti catatannya dari narasumber kita yang hari ini gitu. Jadi teman-teman boleh didada-dada dulu dari mana aja sambil saya coba tersambung dengan narasumber kita hari ini. Ditunggu dulu ya. Sebentar. Ditunggu sebentar ya. Boleh sambil dadah-dadah juga. Pastinya akan full insight gitu karena narasumber kita hari ini itu adalah brand aktivis. Jadi betul-betul paham mengerti soal brand. Halo Mas Arto. Halo, aku udah ada catatan nih. Tuh, udah ada buku tuh. Wah, kalau Mas Arto mah jangan nyatet dong. Mas Arto mah justru gak perlu nyatet. Justru kita yang butuh nyatet. Mas Arto ngomong apa aja hari ini. Apa kabar, Sarita? Baik, alhamdulillah Mas. Di sana gimana? Oke, Jakarta ya? oke. Mas Arto Jakarta ya? Jakarta, Jakarta. Iya. Jakarta Gimana? coret sedikit lah. Oh, coret sedikit. Kena PSBB nggak kemarin? Iya, tapi Iya. kebetulan kemarin itu lagi ada beberapa tugas keluar kota ya, ke Semarang. Jadi lumayan agak sedikit menghindari PSBB. Tapi ya udah mulai ngerti lah ya. Udah harus jaga Hmm. diri gitu-gitu. Pelan-pelan. Oh ya, buat teman-teman foodpreneur, hari ini sebenarnya saya mau nginfoin. Ini kan kalau dilihat nuansanya pink, pink semua. Benar-benar Iya nih, wanita semua. aku berusaha Nggak, mencari nggak, baju nggak. pink, nggak ada lagi di rumah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, jadi buat teman-teman foodpreneur, jadi begini, jadi sebenarnya hari ini saya mau sedikit informasikan saja gitu. Jadi kita itu sebetulnya ada satu event di mana nanti sebenarnya acara puncaknya itu ada di 14 November, tapi sebetulnya kita mulai pre-eventnya itu mulai sekarang. Jadi Mas Arto nih salah satu orang yang sangat baik sekali yang mau ikut berpartisipasi meramaikan gitu. Jadi acaranya ini sendiri sebenarnya kita namakan The Rising of Mamapreneurs Conference. Jadi acara ini, ya, Yeay, jadi sebenarnya keren rangkaian banget. acara ini, jadi Mas Arto ini sebenarnya pembukanya, pembukanya dari rangkaian pre-event kita. Eventnya itu nanti ada di 14 November, eventnya itu online, jadi jangan khawatir, kita pasti social distancing karena masing-masing di rumah sendiri atau di kantor masing-masing. Jadi sebetulnya The Rising of Mamapreneurs Conference ini kita dedikasikan untuk para mama-mama yang betul-betul sebagai entrepreneurs juga, sebagai mama-mama juga gitu. Jadi sebagai penopang ekonomi UMKM Indonesia. Nah, hari ini sebetulnya adalah rangkaian dari The Rising of Mamapreneurs Conference. Buat teman-teman yang mama-mama yang pengen ikut, pantengin terus Instagramnya @foodies.id dan kursus Chef Mama, karena ini sebetulnya adalah kolaborasi antara Foodies dan Chef Mama Class gitu. Oke. Oh ya, teman-teman sebentar komennya aku off dulu ya. Jadi buat teman-teman yang mau nanya ke Mas Arto gitu, mau nanya ke Mas Arto nanti itu bisa lewat kolom Q&A di bawah. Sebentar aku matiin dulu. Oke, biar kita hari ini benar-benar bisa fokus dengerin cerita brandnya Mas Arto. Gitu. Karena ini penting banget nih, step by step bangun brand di bisnis rumahan. Jadi walaupun bisnis rumahan, sebenarnya brand itu ternyata penting ya Mas Arto ya. Ternyata Betul, penting betul. gitu. Jadi tapi sebenarnya untuk pembuka boleh nggak Mas Arto kenalin diri dulu deh, kalau nggak biar afdol gitu ya. Kalau aku yang kenalin Oh iya, kurang iya, iya. asik. Setuju, setuju, setuju. Siap, So, siap. Mas Arto ini siapa? Oke, pertama selamat sore semuanya. Salam kenal. Nama saya Arto Biantoro. Saya seorang brand aktivis. Brand aktivis adalah orang yang bergerak
dalam proses pengembangan brand. Ada 4 ranah dari brand activist. Yang pertama adalah pelatihan pengembangan tentu saja, tapi ranah yang kedua adalah membangun brand awareness. Brand activist juga punya acara radio, acara televisi, podcast, YouTube channel, dan lain-lain. Dan kemudian yang ketiga, brand activist bertugas untuk membangun pasar, menciptakan akses ke market, bekerja sama dengan retailer, dengan akses-akses yang belum pernah dibayangkan sebelumnya, bekerja sama dengan platform-platform e-commerce yang membantu pengembangan UKM dan lain-lain. Dan yang keempat, ranahnya adalah pendanaan. Jadi berkaitan dengan funding, investment, membantu UKM-UKM untuk bisa diakseskan kepada pendanaan atau financial institution, banking, dan lain-lain. So, brand activist ini bekerja di 4 ranah ini. Kami ada sekitar 60 orang sekarang. Ada di hampir 50 kota di seluruh Indonesia. Dan saya memulai ini ketika program televisi yang kami inisiasikan namanya Brand Adventure, itu tampil di Metro TV 3 tahun yang lalu sampai sekarang. Dan dari situ ternyata saya sadar bahwa saya nggak sendirian gitu ya untuk melakukan inisiatif ini. Ternyata banyak sekali teman-teman di daerah yang melakukan hal yang sama, dan kami bergabung dalam satu inisiatif yang disebut namanya Indonesia Brand Activist Network. So ini adalah gabungan dari para aktivis yang bergerak mengembangkan brand-brand lokal di kota masing-masing gitu. So ini adalah profesi baru ya kali ya. Mungkin teman-teman juga belum pernah dengar, tapi aktivis punya fungsi grassroots, bertemu langsung dengan pemilik brand dan kemudian bersama-sama membangun brand yang bukan hanya profitable tapi juga yang harus punya impact ke masyarakat, ke lingkungannya. Dan hari ini kayaknya mamapreneur atau mompreneurs ini adalah salah satu ujung tombak. Tadi Sarita udah cerita ya untuk mengembangkan ekonomi komunal yang ada di sekitar kita, dan kalau digabung itu kita bicara ekonomi Indonesia. Jadi ya harus disupport, kalau enggak bukan brand activist namanya. Oke nih Mas. Nih sebelum kita melangkah lebih jauh ngomongin step-stepnya gitu kan, ngomongin tentang brand nih. Kalau brand itu sebenarnya dari kacamata Mas Arto tuh apa sebenarnya, dan seberapa penting sih brand itu untuk bisnis? Ya, brand sebenarnya ada kategori-kategorinya ya. Kalau kita misalnya pergi ke, katakanlah mungkin nggak pergi deh, kita beli sebuah produk gitu ya, anggap aja restoran bakmi gitu misalnya. Sebenarnya setiap restoran itu adalah sebuah brand. Tapi kalau kita bicara, saya harus makan di beberapa daerah misalnya, orang akan selalu bilang, saya kalau nggak bakminya ini saya nggak mau beli. Gitu. Di beberapa case tadi, kalau bicara kecap misalnya di daerah, kalau nggak kecapnya ini saya nggak mau beli. Nah sebenarnya proses brand itu bertahap. Saya menyebutnya, metodologinya namanya kerap cinta, singkatan dari kenal, rasa, paham, dan cinta. Jadi ultimate dari proses brand itu adalah setiap usaha itu harus sampai di titik di mana orang mencintai brand kita. Karena kalau kita sudah sampai di level cinta, artinya engagement, relasi, kalau dalam bahasa marketing mungkin jadinya brand loyalty gitu ya, itu sangat kuat sekali. Dan ketika kita punya brand, itu artinya kita punya potensi atau kemungkinan fans atau potensi pasar yang sudah kita kunci. Artinya kalau kita punya brand di level cinta, itu artinya garansi penjualan. Karena kita akan punya orang-orang yang selalu attach dengan brand kita, dan mereka akan selalu menjadi garda terdepan dalam penjualan. Dan bahkan kalau kita mengelolanya dengan baik, mereka menjadi garda terdepan kita terhadap pengembangan brand. Karena kita dengar istilah banyak brand ambassador, dan brand ambassador itu bukan di dalam pemahaman yang saya pahami, Sarita, bukan lagi soal selebriti atau KOL ya, tapi benar-benar orang yang akan pasang badan buat brand kita. Ketika brand kita itu dicemooh atau kemudian dibully gitu ya. Nah, hari ini entrepreneurship tumbuh sangat pesat sekali. Salah satunya thanks to para mamapreneurs, karena industri digital memberikan ruang kepada kita untuk menjadi pengusaha. Mungkin dulu 20 tahun yang lalu menjadi pengusaha sangat sulit sekali, tapi kehadiran digital itu membuat semua orang bisa jadi pengusaha. Kelemahannya kemudian adalah pengusahanya ada di mana-mana, dan makanan adalah industri yang bleber bahasa itu di mana-mana, banjir ya kan? Gitu. Banjir ya, banjir kesempatan. Nah, disitulah kemudian
industrinya menjadi noise, menjadi berisik banget. Konsumen menjadi sangat bingung ketika mereka ditawarkan satu nasi goreng dengan nasi goreng yang lain, satu lumpia dengan lumpia yang lain, karena perbedaannya menjadi hampir sama gitu. Kecuali kita mampu membangun narasi, kecuali kita mempunyai raw material yang memang benar-benar sangat unik gitu ya, yang tidak diakses orang-orang lain. Sehingga penting bagi seorang entrepreneur sebagai seorang mompreneur untuk melihat bisnis itu membawanya ke ranah brand. Karena tadi ketika kita bisa membawanya ke ranah brand, maka kita akan punya follower, kita akan punya fans, dan itu adalah orang-orang yang akan membantu mengunci minimum quantity atau minimum economic scale yang kita butuhkan dalam 1 bulan untuk memastikan bahwa kita ada penghasilan atau pemasukan. Nah, kalau tidak, yang sering terjadi adalah mau hari ini mau makan soto A atau soto B atau soto C, ya tergantung. Tergantung siapa yang ngontek mereka atau siapa yang ada di depan rumah mereka atau siapa yang kemudian menawarkan. Dan ini akhirnya bukan lagi menjadi strategi brand, tapi strategi channel distribusi gitu. Nah, ketika kita memiliki brand yang lemah, maka solusinya adalah memiliki channel distribusi yang banyak. Karena kalau brand kita lemah, kita harus membawa brand kita ke market yang lebih dekat. Nah, bayangkan kalau kita punya brand yang kuat, ditambah channel distribusi yang kuat, itu lebih powerful lagi. Dan itu yang saya rasa hari ini kita semua berusaha untuk belajar dan memahami bahwa proses itu harus kita lakukan. Kalau tidak, maka banyak yang terjadi, pasti akan ramai di minggu-minggu pertama, tapi minggu-minggu berikutnya kemudian akan turun karena tidak ada engagement, tidak ada keinginan untuk membangun sampai ke ranah cinta. So, itu tahapannya. Kenal, rasa, paham, cinta. So, kerap cinta. Kenal, rasa, paham, cinta. Coba, tak catat dulu. Kerap cinta. Kenal, Rasa, rasa, paham, tadi apa? Paham, kenal, cinta. rasa, paham, cinta. Ini udah pasti metodologi ini yang bikin laki-laki. Nah, Mas, tapi kan tadi kan berarti kan sebenarnya tadi ngomongin tentang digital berarti ya. Jadi pada Ya, saat kita ngomongin tentang digital artinya semua orang baik itu dia brandnya besar ataupun brand rumahan itu sebetulnya punya kesempatan yang sama ya. Gitu ya. Nah, ya, tapi ya. nah, Mas, punya nggak tips, idea atau step-stepnya gitu ya? Kalau rumahan itu jadi sebenarnya mungkin untuk mengeksploitasi atau memaksimalkan online untuk bangun brand dan jualan. Ada nggak Mas komen-komen atau misalnya tips untuk melakukan eksploitasi tersebut? Ya, sebenarnya begini sih, Sarita. Online itu sebenarnya hanyalah medium kita untuk menyampaikan atau wacana atau apa ya, atau jembatan yang menghubungkan antara produk kita ke pasar. Tapi kalau pasar kita nggak suka santen, kita mau ngebahas soal online, offline, nggak akan ada yang mau beli. Karena produk kita tidak relevan dengan pasar yang ingin kita bangun. Jadi seringkali banyak teman-teman bilang, kita udah jualan di online tapi nggak laku gitu kan. Ya mungkin karena kita belum mendefinisikan pasar kita secara tepat gitu. Itu satu. Yang kedua, banyak sekali hari ini kalau kita bicara soal pasar, kita bicara kedekatan dengan market. Ketika kita bicara online, kita me-reach pasar yang kita tidak kenal. Sebenarnya saya suka sekali pendekatan mompreneur tradisional yang awal ya, ketika kemudian hubungan bisnis dalam tanda petik dimulai dari sekolah-sekolah pada saat para moms ini mengantarkan anak-anak, mereka saling mengenal, lalu tukeran WA, lalu dari WA itu si mam A jualan rujak B dan kemudian dibeli oleh mam yang lain dan kemudian itu berlanjut. Jadi kalau kita hanya mengandalkan proses online tanpa memahami konsep-konsep dasar human behavior atau hubungan relasi antar manusia, maka pertanyaannya kenapa harus beli soto Betawinya dia karena saya nggak kenal dengan orang itu. Kecuali sekali lagi kita memiliki kemampuan untuk membangun narasi tadi, narasi yang oh ini kami keturunan ketiga dari Pak Haji X misalnya yang membuat soto Betawi seperti ini dan kemudian narasi itu membuat orang jadi kepingin tahu dan mereka melihatnya di online. Nah, jadi ada potensi-potensi seperti itu sih kalau kita bicara ruang. Tapi konsep dasarnya yang penting yang harus dipahami terlebih dulu. Jangan sampai
para mompreneur, kemudian mamapreneur, kemudian melihat online akhirnya nggak berhasil ya, atau bahkan lebih worse lagi, saya tidak tepat untuk menjadi seorang mompreneur karena nggak ada yang mau beli produk saya, atau target yang mau saya kejar dalam sebulan nggak mencapai. Dan itu sering terjadi sih. Jadi yang paling penting itu adalah fokus dulu pada marketnya kali ya. Harus fokus ke marketnya atau gimana Mas? Iya betul, dan sebenarnya strateginya sangat simpel banget. Eh, kita mulai dengan orang-orang yang ada di dalam kontak telepon kita. Hmm. Jadi saya selalu kasih beberapa insight di awal-awal pandemi ya. Saya bilang, aduh jangan cari pasar yang terlalu luas dulu. Pertama begini, eh, orang yang telah menuai kebaikan di tahun-tahun sebelumnya, ketika pandemi ini adalah orang yang akan mendapatkan banyak banyak bantuan. Karena ketika dia susah hari ini, bayangkan saya tuh di awal-awal bulan mulai dikirimin dari teman-teman, bro mau beli nggak PO ini itu. Dan karena kita kenal sama dia, sebenarnya sih nggak butuh-butuh amat ya beli makanan itu. Tapi karena kita kenal dia dan dia kemudian menawarkan, kita akan beli. Katakanlah dalam satu sisi dibilang kasihan, tapi it's okay. Di era pandemi ini, anything kita harus kreatif untuk melakukannya. Dan biasanya orang-orang yang kita beli, nomor satu adalah orang yang kita kenal. Yang kedua adalah memang rasanya enak gitu kan, taste-nya oke banget gitu. Uh, dan ini kelebihan para mompreneurs karena mereka tuh sangat detail sekali ke setiap rasa kan, karena dibikin sendiri dan segala macam. Jadi cenderung lebih enak daripada kalau yang di restoran. Dan ini yang saya rasa basic-basic itu yang kita bisa mulai. Coba buka handphone kita, kalau di situ ada 200 kontak orang, 10%-nya itu adalah potensi pasar yang kita bisa garap secara continue gitu. Dan kita kadang-kadang berpikir online itu harus sampai ke Instagram, bahkan ke e-commerce gitu. Kalau kita bicara online sebenarnya ada 3, Sarita. Pertama, e-commerce. Pertama adalah e-commerce, oke. Yang kedua adalah own website. Kalau kita punya website sendiri, lalu kita jual di website kita sendiri, ya kan? Yang ketiga adalah social commerce. Social commerce ini adalah WhatsApp, Facebook, gitu. Jadi penjualan online itu biasanya ada di 3 ranah ini. Nah, yang paling besar sebenarnya ada di social commerce, ada di WhatsApp group, ada di handphone kita itu. Nah, itu adalah pasar yang paling besar sebenarnya. Nah, mereka yang memiliki kemampuan untuk bersosialisasi, mereka yang punya banyak teman lah istilahnya gitu, pasti akan memiliki kesempatan atau keuntungan untuk membangun pasar online-nya dalam tahap pertama ini dengan lebih baik. Jadi mulai dari hal-hal yang sederhana seperti itu, dan nanti kemudian baru berkembang masuk ke ranah yang lebih ekstrim ya, masuk ke e-commerce, masuk ke bikin website sendiri, jualan sendiri dengan toko sendiri dan lain-lain. Oke. Nah, terus Mas berarti kan setelah kita bicara tentang fokus gitu kan ya. Nah, kemudian Nah, gimana sih Mas kasih tips dong cara milih market yang ada, atau gimana sih cara milah-milahnya? Karena tadi udah ngomongin fokus ke target market berarti ya. Ya, pertama ada 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama, biasanya kalau kita bicara mompreneur, saya selalu berpikir pertama, dan ini sebenarnya umum dilakukan di dalam dunia kewirausahaan ya, adalah pertama, kita menyediakan barang untuk pasar yang sudah ada, atau kita menciptakan barang untuk pasar yang belum ada. Ini 2 hal yang berbeda. Ya, misalnya gini lah, kita punya makanan X, dan kita tahu di sekitar kita itu ada orang yang suka dengan makanan kita, maka kita menawarkan pasar itu ke network kita. Tapi kalau kita tidak memahami pasar yang ada di sekitar kita, tantangannya adalah kita harus mengedukasi pasar. Tadi saya bilang misalnya taruhlah makanan Aceh gitu. Terus teman-teman ada di Jakarta misalnya, nggak semua orang misalnya suka dengan mie Aceh. Lalu seorang mam buat menu mie Aceh, lalu ditawarkan ke online atau ke masyarakat yang ada di sekitar dia. Nah, tantangannya bisa jadi mungkin orang nggak ada yang mau beli mie Aceh karena pedas. Mungkin ada pasar yang tidak tertarik dengan mie Aceh. Nah, itu artinya kita nggak bisa hanya membuat produk, lalu kemudian kita paksa pasar kita untuk menyerap produk itu. Cara yang paling tepat kan sebenarnya adalah melihat apa yang dibutuhkan oleh pasar, lalu kita menciptakan produk itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Ya kan?
Kalau kita lihat di depan sana itu banjir, lalu kita bikin servis penyewaan perahu karet, kemungkinan besar akan ada yang pakai karena kita tahu ada pasarnya. Nah, yang sering terjadi terbalik. Para mam ini atau kita semua berpikir, saya bisa bikin lumpia gitu. Saya bisa bikin lumpia. Baru kita cari pasarnya. Kita cari pasarnya. Dan sementara di luar sana, banyak sekali pasar-pasar yang juga menjual lumpia. Nah, itu kemudian menjadi tantangan bagi kita. Nah, saya selalu cenderung kepada prinsip dasar kewirausahaan adalah pertama kita harus bisa memetakan dulu pasar itu. Suka nggak suka nih. Jadi jangan hanya bersandar kepada keahlian kita. Oh, saya bisa bikin nasi goreng. Lalu saya jualan nasi goreng. Mengharapkan pasar itu bisa menyerap nasi goreng kita. Kita harus ada semacam kemampuan untuk melakukan research di buku Sarita juga selalu cerita harus paham dulu pasarnya, harus ngerti dulu, riset dulu pasarnya seperti apa, baru kita ciptakan produk. Nah, ini yang kadang-kadang para entrepreneur pemula lupa akan bagian itu, sehingga ketika produk itu dibuat, lalu mulai cerita sama suaminya, kok nggak ada yang beli atau cuma beli 3 gitu, karena PR-nya sebagai seorang researcher itu tidak dilakukan. Oke. Nah, kemudian kita ngobrol, berarti kan tadi harus mengembangkan skill-nya ya, berarti harus mengembangkan skill, kemudian untuk meriset dulu, kemudian baru mencocokkan mungkin ya, kira-kira bisa bikin bisa punya produk apa yang akan masuk ke market yang memang sebetulnya sudah ada permintaannya. Jadi kita yang cocokin, jadi jangan yang kita bisanya apa, kemudian dipaksa-paksain gitu masuk ke Betul, market yang betul, sebenarnya belum tentu ready gitu untuk menyerap produk tersebut. Nah, oke. betul. Terus ada hal lain nggak sih Mas selain ngomongin tentang produk sama bisa masarin misalnya nih, perlu nggak sih sebenarnya punya merek atau misalnya kalau punya merek perlu nggak sih didaftarin atau gimana Mas? Ya, tentu saja. Kalau sekarang, kalau kita bicara hari ini kita mau jadi seorang entrepreneur yang serius ya. Jadi kan sebenarnya kalau entrepreneur itu ada dua. Teman-teman yang jualan dari rumah itu kan sebenarnya nggak perlu PIRT karena jual antar teman. Tapi ketika ranahnya udah semakin serius, eh, seorang entrepreneur sudah harus bisa melihat bahwa fasenya harus benar nih, gitu kan? Ada legal, financial, dan operational. Jadi tahap pertama memang harus mendaftarkan produk kita ke lembaga legalitas yang benar. Kalau kita memang mau serius membangun bisnis ini untuk jangka panjang. Tapi kalau sekedar hanya pop-up ideas karena pandemi kita mau masak untuk teman-teman ya kita nggak perlu harus spend waktu sampai sampai semahal itu untuk mendaftarkan merek kita. Kemudian masuklah ke fase-fase yang lebih detail ya soal halal atau bahkan kita bisa mulai berpikir untuk minimal punya NPWP ya, setiap orang punya NPWP. Jadi legalitasnya sudah harus dibenahi dulu. Karena sekarang ini karena skala bisnis kita masih kecil, kadang-kadang itu nggak penting. Tapi semakin kita besar, legalitas itu menjadi penting. Apalagi kalau kita bikin nama sendiri kan. Misalnya dapur mawar gitu misalnya. Ternyata nama dapur mawar itu nggak bisa dipakai karena sudah ada yang mendaftarkan dan itu jadi masalah. Jadi para mama juga harus berpikir, oh saya mau serius mendalami jangka panjang atau enggak. Kalau mau jangka panjang sudah harus mulai dipikirin nama tadi. Tapi kalau enggak, kayak istri saya punya banyak teman-teman yang menjual nggak ada namanya, cuman disebut nama ibu dari anak-anaknya Si dia kenal. ibunya. Jadi misalnya Mama Lina atau Mama Heni gitu-gitu ya, itu nama nama brandnya gitu. Tapi kalau udah pelan-pelan udah mulai serius ya sudah harus dipikirin lalu daftarkan ke legal, itu tahap satu. Yang tahap kedua yang penting adalah mikirin bisnis planningnya gitu kan, HPP-nya, harga jualnya berapa, nanti udah kerja sebulan kok pemasukannya cuma 300.000 gitu kan, profitnya kekecilan. Nah itu juga bagian yang harus dihitung dan biasanya di awal-awal pasti pada berantakan lah ya karena banyak hal-hal yang nggak dihitung dan bikinnya kan cuma sedikit ya, tapi ketika kita sudah masuk ke volume, target kita harus jual misalnya 500 mangkok sebulan gitu. Nah kita sudah mulai tuh bisa belajar tentang business plan, which is konteksnya ke financial. Dan yang ketiga adalah operasional. Kita udah mulai bicara flow, proses produksi, central kitchen, bisa jadi kemudian kita harus beli
alat panggang yang lebih besar dan lain-lain, sehingga di situ ada SOP-nya, ganti gas dan lain-lain. Jadi 3 tahapan itu menjadi penting ketika kita ingin masuk ke dalam ranah yang lebih serius, uh, legal, financial, operational. Legal kan. Nah, oke Mas, bentar. Sebelum saya lanjutin, gitu, aku mau ngasih sedikit informasi buat teman-teman foodpreneur sama mamapreneurs yang lagi nonton gitu. Jadi sebetulnya Foodies itu di tanggal 17 Oktober, wow sebentar lagi, gitu. Kita ada satu kelas namanya Foodies Online Class. Ya, hari ini udah batch ke-8. Yang kali Oh, ini ya di FOC, kita nyebutnya FOC, Foodies Online Class ke-8 ini, temanya itu adalah Digital Sales Conversion dalam bisnis kuliner. Jadi lebih ke bagaimana kita beroperate di digital untuk mengkonversi semua yang kita lakukan itu menjadi sales, menjadi penjualan. Yang ngebawain itu namanya Cindy Alfionita, dia adalah CEO dan founder Eat Project. 7 years experience F&B digital marketing specialist dan Forbes 30 under 30. Jadi buat teman-teman yang mau daftar di situ sebenarnya udah saya cantumin juga ada bit.ly garis miring FOC8 strip T, atau bisa juga langsung kontak ke 081 312 147 974. Jadi bisa langsung amankan kursinya karena sebentar lagi udah mau penuh. Gitu. selalu penuh Oke nih Mas. kayaknya kalau Foodies bikin acara nih. Alhamdulillah lah pokoknya diaminin aja lah. Diaminin. Pengennya kan biar semuanya juga, oh ya buat teman-teman yang mungkin nanti juga nggak kebagian ikut FOC, sebenarnya nggak perlu khawatir juga, karena sebetulnya bisa juga akses di YouTube channelnya Foodies, karena banyak banget video-video di sana, ada sekitar 400 video yang sudah kita upload dan itu bisa diakses secara gratis karena nggak berbayar. Termasuk nanti videonya yang Mas Arto yang sekarang. Udah Gitu. 400 ya? Biasanya Dulu waktu Foodies pertama kali mulai aku ngelihat masih 20, 30 gitu ya. Sekarang udah 400. Wow, gile. gitu ya. Jadi biar semoga apa sih, jadi buat teman-teman juga bisa langsung subscribe ke YouTube channelnya Foodies gitu. Bisa juga selain subscribe bisa aktifkan tombol loncengnya biar terupdate kalau misalnya ada update-update terbaru di Foodies YouTube channel. Dan jangan lupa gitu sharing sebanyak-banyaknya ke teman-teman biar manfaatnya itu makin luas ke teman-teman foodpreneur. Nah, oke Mas, tadi kan udah dibahas tuh ya, maksudnya kayak oke, berarti setelah kita ngomongin tentang digital itu hanya media gitu kan, kemudian online tadi aku sedikit review sedikit ya gitu. Jadi kalau misalnya tadi dari Mas Arto itu kan online itu kan sebetulnya ada 3, ada e-commerce, own website, dan social commerce yang adalah WA dan FB. Dan justru sebetulnya yang paling besar itu adanya di social commerce tadi gitu. Sebenarnya ya dalam genggaman lah ya kalau boleh dibilang. Apa Ya, 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 phonebooknya itu betul, kan betul. banyaknya luar biasa gitu. Jadi dan yang paling penting juga kita juga harus bisa memilah-milah pasar, kemudian nyari target marketnya. Jadi disesuaikan. Kalau misalnya sudah juga gitu, kita harus lebih banyak berpikir next step-nya itu apa. Next step-nya itu adalah berpikir tentang legalnya, karena makin besar sebuah usaha itu kan pastinya harus ada hal-hal yang harus dipenuhi dari sisi legal, misalkan apakah hakinya, apakah mereknya. Jadi nggak mungkin saya nyebutnya Mama Lina, Mama Henny, gitu. Jadi akan jauh lebih baik kalau ada brand name-nya gitu. Kemudian juga harus bisa menghitung HPP dan lain-lain. Walaupun awalnya berantakan, harus dirapihkan kalau misalnya usahanya makin membesar. Kemudian yang ketiga Ya, juga adalah operasionalnya gitu. Jadi konsep berpikirnya itu juga harus diperbaiki ya Mas ya. Dirapihin lah kalau kita bisa bilang. Gitu. Nah, ya karena terus Mas, karena ya, operasional itu bisa save lot of money ya. Sarita paham ya. itu banget. Kalau kita bisa punya proses yang benar, itu bagian dari strategi HPP yang sangat-sangat efektif banget kalau kita paham itu. Kayak gimana Mas, coba bisa kasih gambaran dikit nggak? Yang dimaksud tadi Ya, operasional business money. ya, misalnya kalau kita tahu bahwa 1 bulan ini ada 200 mangkok gitu kan. Jadi kita udah tahu berapa sih daging atau sayuran yang kita bisa kunci dalam 1 bulan dengan supplier yang sama, sehingga kita bisa dapat harga yang memang lebih lebih bagus gitu kan. Seringkali harga itu kan bergerak berdasarkan volume yang kita beli. Dan kadang-kadang ketika kita bekerja sama dengan supplier, supplier perlu ada garansi pembelian dari kita gitu, komitmen buying istilahnya. Dan kalau kita sudah punya komitmen buying, memahami tentang operasional itu,
nomor satu kita bisa save volume dari bisnis, dan ini yang kemudian hal paling sederhana yang kita bisa lakukan. Juga mungkin kemudian memahami proses memasaknya, misalnya dengan ukuran panci yang lebih besar, misalnya kita bisa mendapatkan proses yang nggak perlu harus tiga kali masak, tapi mungkin satu kali masak, tapi kita bisa mendapatkan hasil yang sama. Jadi hal-hal seperti itu memang perlu waktu dan mungkin sambil belajar bertahap ya. Tapi kalau itu sudah masukkan ke dalam proses yang akan kita lalui, maka ke depan di kemudian hari itu menjadi salah satu cost saving element yang memang kita akan butuhkan ketika kita membangun bisnis yang lebih serius. Oke, berarti kan tadi ada 3 aspek yang harus dipertimbangkan ya. Ada legal, ada financial, sama ada operational. Nah, Ya. kemudian nih Mas, misalnya next step-nya lagi nih, kan udah nih, misalkan 3-tiganya kan memang sambil belajar ya, Noah. Yang pasti kita nggak akan nunggu sampai perfect dulu kan ya, gitu. Pasti harus semuanya Betul. sambil jalan. Nah, setelah Betul. si 3 proses tadi juga sudah dijalankan, gitu kan, diperbaiki terus-menerus. Apalagi Mas yang harus dilakukan? Yang kemudian harus dilakukan adalah membangun narasi. Dalam konteks branding ini penting banget. Ya. Kita nggak bisa bilang open PO nasi goreng kepiting gitu. Semua orang melakukan model yang sama, ngirim flyer dengan berharap ada orang yang pesan. Tapi kita dalam dunia brand, kita harus menjelaskan kenapa nasi goreng kepiting itu sesuatu yang berbeda dari kita. Mungkin kita bisa bilang kepitingnya diambil dari supplier yang kita kenal di Papua misalnya, atau kita bisa bilang bahwa ini adalah resep keluarga yang kita mau bangun, atau mungkin kita bisa bilang bahwa proses pembuatannya dengan menggunakan bahan baku yang organik, apapun itu. Jadi kita perlu narasi-narasi seperti itu ketika kita masuk ke dalam industri yang sangat-sangat berisik, saya sebut ya, atau sangat noise, karena di situ kita akan menciptakan perbedaan. Nah, sebenarnya mompreneur itu punya segalanya, Sarita. Punya story-story itu. Saya nggak yakin mompreneur itu, ya meskipun ada kali ya sebagian yang tiba-tiba buka YouTube, belajar sendiri langsung jualan. Tapi mungkin DNA-nya mam mungkin karena dulu diajarin oleh ibunya gitu ya. Bikin sambel dulu yang buat eyangnya. Itu sebenarnya sudah narasi yang membedakan dia dengan produk yang lain. Dan kita kadang-kadang merasa itu nggak penting. Padahal dalam konteks membangun engagement tadi, membangun wow faktor, itu jadi penting banget gitu. Saya ada kadang-kadang beberapa mompreneur yang levelnya udah sangat artisan sekali. Jadi kalau kita pesen pempek gitu, Ci pesen pempek dong gitu. Sorry, kita lagi nggak jualan, ikannya lagi nggak bagus. Ya, ngomong gitu. Kita lagi nggak jualan, ikannya lagi nggak bagus. Jadi Artinya itu kita tahu masuk ke narasi juga sebenarnya Mas ya, yang tadi ya, betul, yang lagi nggak betul. bagus itu narasi sebenarnya. Itu strategi narasi dan banyak gitu loh yang kayak begitu. Wah, saya lagi nggak mau jual, dagingnya lagi nggak bagus, lagi nggak oke gitu. Dan itu kan membangun perbedaan bahwa Mama Lina ini kalau masak tuh selalu ingredientnya yang terbaik, misalnya gitu ya. Harganya lebih mahal tapi ingredientnya terbaik. Nah, itu sudah menjadi sebuah positioning yang berbeda. Itu sudah menjadi sebuah angle yang berbeda. Dan ini yang saya rasa satu exercise yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Kapan-kapan kita bisa bikin kelas namanya brand storytelling. Jadi nanti saya kasih tahu step-stepnya seperti apa ya untuk bangun narasi itu, dan lucu-lucu gitu loh kalau kita pikir-pikir. Ya ini nggak berkaitan dengan makanan ya, tapi di sebuah daerah di Sukabumi mereka bisa membuat sebuah destinasi wisata siskamling misalnya gitu, karena mereka bisa menjual siskamling sebagai sebuah paket wisata. Anak-anak datang, dikasih kentongan, dikasih sarung, suruh bayar 200.000, suruh keliling kampung gitu ya. Bagi kita tuh siskamling apa yang mau ditawarin, tapi bagi pasar yang tepat itu bisa menjadi sebuah wisata. Belajar keberanian, belajar tentang kebersamaan, terus nanti pergi ke pos siskamling lalu minum bandrek gitu kan, belajar tentang local food dan lain-lain. Itu untuk certain segmen pasar menjadi penting. Di buku Sarita juga selalu cerita soal hajar aja dulu, atau apa ya, kalau nggak salah waktu itu pernah cerita jalanin dulu atau apa gitu ya, yang kita juga harus hati-hati untuk melihat itu sebagai satu proses riset yang penting sebelum kita masuk ke pasar. Ya,
Ya, ya, ya, ya. Nah, terus gini Mas, apa ya benar sih, emang sih berarti sebenarnya bagian dari story apa sih? Jadi kita juga harus benar-benar membangun narasi ya, karena kadang-kadang apa bedanya satu produk dengan produk lainnya itu penting banget dari narasinya justru yang membedakan secara signifikan ya, walaupun mungkin sebenarnya secara kualitas, secara feature itu sebenarnya mirip-mirip aja biasanya kan satu, apalagi kuliner sih sebenarnya. Jadi yang membedakan cuma nama anaknya, Lina sama Henny gitu ya. Gitu. Nah, oke Mas. Terus nah, ketika si usaha itu membesar nih, usahanya kan kita kan semua pasti berharapnya semua usaha membesar dan asumsinya pasti membesar. Selain tadi tuh, tadi kan ada kita ngomongin ada legal, ada finance, ada operational gitu kan. Nah, kemudian sebenarnya pada saat usahanya membesar gitu, maksudnya anggaplah bertambah 3 kali lipat gitu dari kapasitas yang pertama kali dia buat. Mungkin dari dulu dapurnya cuma dapur di rumah, sekarang sampai harus menyewa sebuah garasi misalnya, let's say seperti itu gitu. Berarti kan artinya permintaannya itu bertambah besar gitu, marketnya juga bertambah besar. Nah, kira-kira ya Mas ya punya nggak satu apa sih satu pemikiran lah gitu sebenarnya perlu nggak perlu untuk membangun tim itu di titik mana Mas kira-kira? Sederhana sih, di titik di mana dia sudah nggak sanggup lagi ngerjain sendirian. Happy problem itu sebenarnya ya. Betul, betul. Saya selalu bilang begini sih, kalau ada teman bilang, aduh gue pusing banget nih, apa namanya harus beli panci baru, harus pergi ke pasar pagi-pagi. Itu saya bilang kenapa gitu? Ya, yang banyak yang pesan gitu. Ini gimana sih? Giliran ordernya banyak dia stres, giliran nggak ada order dia juga stres bilang gitu kan. Jadi setiap orang akan sampai di titik eh, apa namanya titik di mana dia sampai di titik stres tadi. Nah, tapi kita harus bisa bedain antara stres yang tadi happy stress sama negatif stres. Nah, happy stress itu artinya bisnis kita tumbuh. Ketika kita mulai bilang, waduh, kehabisan bakmi nih, kehabisan noodle nih, gitu kan. Atau nggak ada orang yang bisa nganterin barang kita nih, gitu kan. Itu artinya kita sudah masuk ke ranah growing. Dan semua perusahaan, semua bisnis yang maju, pasti akan mengalami kendala-kendala seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang sedang ngikutin sudah mulai ngerasa punya tanda-tanda itu, berarti selamat. Bisnis Anda telah growing. Jadi sebenarnya harusnya disyukuri aja gitu ya. Tapi mungkin lebih ke apa ya namanya? Lebih ke sarannya lebih lebih baik membuat apa sih mendevelop sebuah tim kali ya agar Uh, jadi atau gimana? tapi ya dari pengalaman nggak semuanya mau juga, Tarita. Dalam konteks mompreneur apalagi ya, misalnya mompreneur itu seringkali melihat apa yang dilakukannya adalah bagian dari kegiatan harian, hobi, ruang untuk kemudian berkreasi gitu ya. Jadi ada juga yang happy dengan 50 mangkok sebulan misalnya gitu ya, atau 100 mangkok sebulan, itu udah cukup gitu. Dan memang itu kita bicara ke ranah yang berbeda, yaitu bicara soal potensi, bicara soal motivasi untuk kemudian naik satu tahap lagi, tahap lagi. Tapi saya nggak pernah bilang kalau para mompreneur yang kemudian sudah happy dengan 100 mangkok sebulan itu artinya tidak mau growing juga, karena setiap entrepreneur itu punya punya tujuan, punya objektif, dan mungkin semakin sering ketemu sama teman-teman di foodies jadi tambah semangat mau growing, dan itu bagus-bagus aja gitu, dan bahkan kita dukung karena tadi tujuannya adalah pengembangan ekonomi. Tapi juga kalau di kategori MAM banyak juga yang sebenarnya happy dengan atau mendapatkan income tambahan untuk keluarga gitu ya, dan mereka cenderung bekerja sendiri dengan pembantunya gitu loh. Ya udah, sama si Mbak bertiga mereka bikin, dan itu sekarang juga banyak yang masih ada di level-level itu ya. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi sebenarnya itu lebih ke pilihan mungkin ya. Jadi nggak harus buat mama trainer ini sebenarnya nggak harus juga mereka punya usaha itu nggak harus punya aim yang harus gede gitu kan, harus ada di 500 cabang misalnya kan nggak harus gitu ya. Ada di Ada buku juga beberapa tuh. Itu ya ada di buku juga tuh. gitu. Jadi sebenarnya balik lagi sebenarnya ke tujuan masing-masing mama trainers ini. Jadi dia
pengennya lebih mana, kalau cuma untuk menambah ekonomi keluarga bisa gitu kan, tapi bisa juga misalnya untuk jadi cuma untuk nambah-nambah aja, atau sebenarnya memang punya ambisi untuk membesarkan si usahanya itu. Mas, Ya, ya. kita kita sesi foto dulu ya. Buat Eh, teman-teman, ya, kita ada ya sesi sesi foto foto ya? dulu. Ada. Sekarang kita sesi foto dulu sebentar, nanti abis ini kita akan coba buka kolom pertanyaannya. Gitu. Jadi buat teman-teman, ayo bisa pada di screen cap, screen cap. Bisa di screen cap dulu, gitu kan. Terus bisa di post di Instagram story masing-masing, bisa tag Mas Arto, apa ya, @arto_biantoro ya. Biantoro. Ya, Arto Biantoro, Ya. dan @foodies.id, foodies.id. Oke, kita berpose dulu. Oke, satu, Pura-pura dua. pura-pura bahagia. Ya, pura-pura bahagia. Nggak bahagia beneran kok aku. Satu, dua. Oke, kita balik Loh, lagi. kocak Bentar, kocak juga sebentar. nih baru sekali nih. Bikin live foto bareng. Loh, iya dong, foto bareng dong. Kan kita lama nggak ketemu, Mas. Nggak pernah bisa selfie Iya bareng. betul betul. Selfie-nya di IG story aja. Nah, oke Mas, aku coba buka kolom pertanyaan ya. Tadi kayak ada beberapa yang udah nanya sih, sebentar. Ya. Em, kalau saya kurang, kalau untuk yang kurang gaul seperti saya gimana? Bagaimana cara menambah dan mengolah kontak? Oh, ini kayaknya tadi berhubungan dengan yang Mas Arto cerita deh, yang maksudnya apa tadi, yang social commerce itu tadi ya, WA, nomor WA, walaupun Nah, ya itu gimana Mas? itu pertanyaan bagus. Mulai cari partner yang bergaul. Maksudnya jadi harus berkolaborasi kali ya, lebih ke, Betul. ya ya Ya, ya dalam ya ya. organisasi kita menyebutnya business development, kita menyebutnya sales department gitu ya. Yang kemudian membuka ruang untuk masuk ke akses-akses yang kita tidak miliki. Kan sebagai contoh ya, kalau kita sebagai mompreneur dalam lingkungan kita dari lingkungan RT, mungkin kita dari lingkungan ibu-ibu pengajian, atau kita dari lingkungan sekolahan, yang kita jarang nongkrong di sekolahan, tapi kita kenal mama-mama yang aktif di sekolahan gitu. So, karena kita berkenalan dengan mereka, pasti ada di dalam kontak telepon kita nama-nama yang bisa membantu kita meleverage menjadi lebih besar. Makanya saya selalu bilang, nggak usah khawatir. Yang paling penting adalah kemudian kita punya sebuah produk yang memiliki manfaat, makna, narasi yang tepat untuk pasar kita. Dan dari situ kalau kita tadi ya nggak punya kemampuan atau punya banyak teman, it's okay. Dan kita harus menggandeng orang-orang yang punya gitu. Uh, dan itu yang kemudian disebut business development, atau kemudian bahkan menjadi reseller, itu sangat bisa dilakukan. Hmm. Oke, berarti kuncinya itu adalah kolaborasi. Jadi harus nyari temen atau partner yang bisa diajak bisnis kalau misalnya kita nggak bisa bergaul, gitu ya Mas ya? Betul, betul. Saya suka terima kiriman WA dari teman yang dia jual produk ibunya atau produk kakaknya gitu loh. Oh, Uh, I see. dan itu udah jadi salah contoh model ya. Artinya kalau kita bicara sales team gitu kan, kita udah ada orang tua kita, udah ada adik kita, kakak kita, teman-teman bermain kita, itu udah sales agent yang kita bisa manage. Dan pertanyaan berikutnya adalah tadi di isu financial, berapa sih komisi yang mau kita kasih gitu kan, berapa sih Yes, persentase ya. yang kita mau share. Ya, ya, ya. Jadi sebenarnya ada benefitnya, harus ada benefitnya sih sebenarnya untuk mereka-mereka yang mau bantuin kita juga ya. Gitu. Ya, Nah, ya, 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 ya. terus nih Mas, ada yang nanya juga. Ini, wah, langsung ke kasus dia nih. Saya jualan peye, jual titip di toko. Sekarang pengen ngembangin brandnya agar nilainya naik, gimana? Oke, Halo? Ya, ya, ya. Ya, yang pertama, ini satu exercise yang paling gampang yang kita bisa lakukan adalah men-challenge diri kita sendiri ya. Kenapa kita harus membeli peyek kita, atau kenapa orang harus membeli peyek kita? Kalau hmm. kita bilang rempeyek kita itu ingin kita kembangkan, kenapa orang harus mau beli? Uh, Sebenarnya titip jual itu nggak ada salahnya. Itu bisa sampai kita berkembang besar pun titip jual konsaini itu adalah hal yang lumrah gitu. Tapi untuk bisa
memiliki kemampuan, kan biasanya begini strateginya. Ketika brand kita kuat, retailer akan datang ke kita dan meminta produk kita untuk dijual di retail store-nya. Tapi kalau 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 kita hanya mengandalkan hanya produk, kita yang harus datang ke retailer-retailer. Nah, kunci yang tepat sebenarnya adalah sejak awal kita sudah mulai membangun diferensiasi tadi, dan diferensiasi itu bisa datang dalam bentuk teknis atau dalam bentuk non teknis, intangible atau non tangible. Jadi kalau misalnya saya orang Jogja, kami dari keluarga yang memang selalu bikin rempeyek, dan kami kacangnya diambil dari warga desa di sekitar kami, yang memang kemudian organik dan lain-lain, maka kekuatan narasi dan produk menjadi sangat kuat sekali gitu. Nah, untuk bisa sampai ke situ, kita harus kembali lagi kepada pertanyaan tadi, kenapa produk saya itu layak untuk kemudian dibeli oleh orang karena hal-hal ini. Nah, ini yang kalau kita mau naik kelas, kita sudah harus mulai membangun diferensiasi tadi. Dan itu adalah bagian dari proses kita menjadi entrepreneur. Jadi membangun narasinya itu justru berdasarkan nilai yang harus dia kuasai dulu ya, dia miliki sih sebetulnya, tapi harus dibangun lagi. Betul, betul. Dan dari situ kemudian macam-macam kita bisa masuk ke apa namanya pendekatan teknis atau tangible, misalnya dengan kemasan yang menggunakan vacuum pack sehingga kemudian rasanya masih bisa dijaga, tetap renyah. Kemudian kita bisa melihat rempeyek bukan hanya sebagai konsumsi tapi sebagai gift, sebagai merchandise. Lalu kita kemas dengan packaging yang bagus, lalu kita ada rempeyek dengan kacang tanah, dengan kacang hijau, dengan kacang polong. Jadi kita bikin seri-seri, lalu kita masukkan ke dalam satu paket. The sky is the limit kalau kita bicara kreativitas. Ya. Oke, nih Mas, ada lagi yang nanya nih. Apa tips untuk menjaga konsistensi brand dalam usaha rumahan, Mas? Ini yang nanya benar-benar dapur Mbak Pit. Iya, ini kayaknya yang nanya yang emang bener-bener mompreneur nih semuanya nih. Kayaknya ya. Konsistensi itu ada dari diri kita sendiri sih. Nggak ada yang gini, ketika kita bilang kita bangkrut atau kita gagal gitu ya, itu adalah kita sendiri yang bilang. Ketika kita berhenti dalam bisnis ya kita bilang ya kita sendiri. Jadi cara kita membangun konsistensi adalah dengan dari awal kita sadar bahwa kita ingin masuk ke dalam sebuah industri atau bisnis yang memang punya tujuan. Selalu saya bilang kalau kita bisnis selalu ada dua pendekatan. Pertama adalah profit motif, yaitu menghasilkan keuntungan. Tapi juga ada yang basisnya adalah vision motif. Jadi bagaimana kita membangun bisnis itu ada satu visi. Nah, konsistensi itu hanya dibangun kalau kita sebagai founder yakin dan percaya dengan value-value yang kita sudah bangun gitu. Ketika kita berani untuk keluar dari sebuah value yang tidak cocok sama kita, itu yang lebih penting sebenarnya. Kemudian percaya bahwa value yang kita pilih ini atau value yang kita sudah petakan itu tidak sama dengan value yang kemudian kita lihat di lapangan, dan barulah kemudian kita bicara apa namanya tidak konsisten. Tapi konsisten atau tidak konsisten sebenarnya bukan itu isunya, tapi isunya adalah bagaimana kita bisa melihat bisnis ini sebagai sebuah goal jangka panjang, dan goal itu memiliki makna yang penting bagi kita dan keluarga tentunya, dan lingkungan, sehingga kita ingin mengejar bisnis itu sampai di titik itu dengan konsistensi tadi. Nah, kalau kita nggak punya elemen itu, kita pasti nggak konsisten. Dan banyak orang yang bilang kadang-kadang ada faktor-faktor eksternal ya, tapi semuanya kembali lagi ke kita kok. Sebuah bisnis yang kira-kira dulunya kita punya misalnya 100 karyawan, ketika pandemi seperti ini kita akhirnya 1 karyawan, tapi kita masih berdiri, masih standing, dan kita konsisten. Memang salesnya turun, habis, tapi brandnya masih ada. Nanti akan ada momentum ketika kemudian apa namanya dunia semakin baik, ya kita naik lagi jadi 100 karyawan lagi, kira-kira gitu. So bertahan dengan konsistensi kita penting. Kalau dari awal kita bisa tahu visi yang mau kita bangun itu punya jangkauan jangka panjang yang bisa kita tarik. Oke. Paling sebentar, ada lagi nggak yang bertanya? Oh ini nih, masih sama yang nanya itu sebetulnya sama dengan yang tadi nanya nggak gaul tadi. Bagaimana cara menciptakan pasar yang belum ada
as opposed to exploit yang sudah ada. Maksudnya tadi mungkin menanggapi yang tadi Mas Arto bilang ya, yang udah ada pasarnya sama yang belum ada. Gimana Mas Hmm. cara nyiptainnya gitu? Atau mungkin bukan nyiptain kali ya, lebih ke ngelihatnya itu dari gimana cara ngelihatnya bahwa oh ternyata di sini ada potensi tapi gue harus ngedukasi. Gimana ngelihatnya gitu ya? Iya, mungkin kayaknya kalau nyiptain kan sulit ya. Pasti sebenarnya kebutuhan tuh harusnya sih pasti udah ada, tapi mungkin belum terlihat aja. Ya, di sini ada Mas Roy Kuncoro nih, mentor saya juga. Kebetulan saya sedang pakai ruangan ya, jadi thank you ya Mas Roy. Eh, eh, memang kemudian kalau kita bicara apa ya, menciptakan pasar ya, emang pasti selalu lebih sulit gitu. Selalu lebih sulit. Eh, Orang akan selalu lebih mudah masuk ke pasar yang memang sudah ada industrinya, sudah terbentuk gitu kan. Tapi kelemahannya adalah dia tidak menjadi uh, top of the mind karena sudah ada orang yang lebih dulu. Orang-orang yang berani membuka pasar itu punya keuntungan. Keuntungannya adalah dia menjadi yang pertama di kategorinya. Dan dalam teori branding itu harta karun gitu. Ketika kita bisa menjadi yang pertama di kategori kita, maka otomatis kita memiliki kemungkinan untuk menjadi top of the mind. Nah, ketika kita menjadi top of the mind, disitulah potensi kemudian ketika orang bicara PMP, orang bicara bubble drink, orang bicara apa namanya apa sih makanan Korea itu apa sih yang topoki Ini topoki itulah ya, apa topoki. topoki gitu ya. Ya, ya, Nah, ya, ya. dia yang menjadi pertama. Oke, kalau gitu. Mas, kayaknya ini kayaknya kita bisa sudahi dulu gitu ya. Thank you banget untuk hari ini. Mas Arto sudah bersedia untuk cerita-cerita mengenai brand. Pastinya nanti kalau ada kesempatan mau ya dia diminta lagi untuk ngobrol-ngobrol gitu. Nah, oke, paling segitu dulu untuk semua teman-teman yang lagi nonton gitu kan. Ya, Jangan lupa kita selalu ada IG Live sharing gitu kan, Foodies on Sharing. Besok juga masih ada lagi, pasti nanti akan ketemu dengan narasumber-narasumber yang lain yang berbeda gitu. Oke, thank you banget buat Mas Arto untuk waktu dan cerita-cerita tentang brandingnya ya. Semoga brand lokal Indonesia terus berjaya di negeri sendiri dan pengennya sih sampai ke luar negeri amin. gitu. Terima kasih Amin. Sarita, salam buat teman-teman Oke, di Foodies, terus bergerak. siap. Siap, terus bergerak dan berdampak ya Mas. Masih hafal loh aku. Yes. Iya, terus bergerak dan berdampak, betul. Oke, thank you banget buat Mas Arto untuk bincang-bincang sore hari ininya gitu. Buat teman-teman, pantengin terus Foodies on Sharing di hari-hari selanjutnya. Dadah!